Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Oke. Saya doakan semoga antuna selalu ada dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sistem ekspresi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai organ-organ pada sistem pernapasan beserta fungsinya, saya ingin bertanya dulu. Apakah pernapasan sama dengan respirasi? Ya, jawabannya adalah pernapasan tidak sama dengan respirasi. Mengapa? Lalu apa pengertian dari keduanya? Pernafasan adalah masuknya udara dari luar atau dari atmosfer sampai kepada alveolus. Jadi hanya sampai situ saja prosesnya. Sedangkan respirasi adalah lanjutan dari proses pernafasan. Kenapa dikatakan lanjutan dari proses pernafasan? Karena proses respirasi adalah proses yang memanfaatkan oksigen hasil daripada pernapasan. Untuk apa oksigen itu? Oksigen digunakan untuk melakukan proses metabolisme. Jadi dengan kata lain respirasi adalah proses metabolisme. Apa proses metabolisme itu? Proses metabolisme itu adalah proses-proses kimiawi di dalam tubuh kita yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Salah satunya adalah perombakan karbohidrat, kemudian protein dan juga lemak. Yang itu membutuhkan oksigen. Oke, kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai respirasi. Materi itu akan antuna dapatkan nanti di kelas 6 atau di kelas 3 SMA. Kita lanjutkan pada proses pernafasan mulai daripada organ-organ pernafasan. Di sini Ustazah akan bahas terlebih dahulu secara general atau secara umum mengenai organ-organ pernafasan mulai dari rongga hidung sampai kepada alveolus. Oke, yang pertama kita bahas tentang rongga hidung. Rongga hidung adalah hidung adalah alat pernafasan terluar yang dilengkapi oleh dua lubang yang dibatas oleh sekat hidung. Jadi di dalam setelah lubang hidung ada rongga hidung. Apa saja yang terdapat dalam rongga hidung dan proses apa yang terjadi? Nanti kita bahas lebih lanjut pada bagian rongga hidung. Selanjutnya ada faring. Faring adalah daerah percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Jadi kalau kita ibaratkan jalan, ini pertigaan antara ke rongga hidung, esofagus, dan trakea. Nah, pada faring ini terdapat klep yang namanya epiglotis. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan terbuka. Sedangkan ketika makanan masuk, ketika kita menelan makanan, maka epiglotis akan menutup faring sehingga makanan tidak masuk ke dalam trakea atau tenggorokan. Di bawah faring ada laring. Nah, laring ini adalah pangkal dari tenggorokan yang terdiri dari lempengan tulang rawan. Di dalam laring juga terdapat pita suara. Jadi udara yang masuk ke dalam rongga hidung melalui faring dan akan melalui raleigh. Di sana ada pita suara dan udara itu akan menggetarkan pita suara sehingga kita menghasilkan suara. Ya. Selanjutnya ada trakea. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun
atas cincin tulang rawan. Dan posisi trakea itu ada di depan esofagus atau di depan kerongkongan. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah cabang dari tenggorokan atau dari trakea yang terbentuk di bagian dada, yang terdiri atas lempeng tulang rawan dan otot halus. Bronkus ini bercabang ke arah kiri dan kanan menuju paru-paru. Karena paru-paru kita ada dua, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kemudian setelah bronkus ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Jadi kalau tadi bronkus adalah cabang dari trakea, bronkiolus cabang dari bronkus. Ini bronkus ini bercabang lagi, namanya bronkiolus. Selanjutnya ada yang namanya paru-paru dan alveolus. Tentu alveolus, bronkiolus, juga bronkus sudah terbungkus di dalam paru-paru. Paru-paru kita ini letaknya ada di dalam rongga dada, di sebelah kanan dan kiri jantung. Jadi di tengah-tengah paru-paru itu ada jantung. Ya, dan dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut dengan pleura. Kemudian ada alveolus, di dalam paru-paru bagian dalam itu ada alveolus atau disebut juga dengan rongga udara. Alveolus ini bergerombol, bentuknya seperti anggur ya. Di dalam gelembung-gelembung itu adalah kantung-kantung udara. Alveolus dibungkus juga dengan kapiler-kapiler darah. Apa fungsi kapiler darah itu nanti kita akan tahu di bagian paru-paru. Pertama kita bahas tentang rongga hidung. Proses apa sajakah yang terjadi pada rongga hidung? Yang pertama adalah udara akan dihangatkan, kemudian udara disaring, lalu udara akan diatur kelembabannya. Jaringan atau modifikasi jaringan apa saja yang berfungsi melakukan proses tersebut? Yang pertama ada rambut-rambut hidung. Jadi kita tahu dalam hidung kita itu ada rambut-rambut. Rambut ya, bukan bulu. Kalau bulu itu seperti hewan itu bulu, tapi kalau kita rambut. Ya, ada rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut masuk beserta udara. Kemudian ada sel-sel bersilia untuk memaksimalkan penyaringan kotoran, dan ada rongga-rongga sinus. Selanjutnya kita bahas tentang trakea. Proses apa yang terjadi di trakea? Pertama, trakea itu adalah saluran pernapasan. Tentunya yang pertama udara itu akan disalurkan, dan di sana ada laring. Di udara pasti akan menggetarkan laring. Apa yang terdapat pada trakea? Yang pertama ada lendir-lendir mukosa, kemudian ada sel bersilia, dan ada otot halus, juga ada pita suara. Fungsi daripada lendir-lendir mukosa itu adalah untuk menyaring kembali udara kotor yang lolos dari saringan di hidung. Di hidung tadi sudah disaring, ada rambut-rambut, ada juga sel-sel bersilia. Di trakea akan disaring kembali, khawatir udara itu masih banyak mengandung kotoran, sehingga akan disaring kembali di trakea. Seperti yang Ustazah katakan di awal, trakea itu bentuknya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan berbentuk
huruf C dengan bagian terbuka ada di bagian belakang, yang itu menghubungkan atau menjadi sekat antara trakea dengan esofagus. Oke. Organ terakhir, organ inti daripada sistem pernafasan yang akan kita bahas adalah paru-paru dan alveolus. Paru-paru ini kalau kita lihat bentuknya antara kiri dan kanan itu berbeda. Lebih besar paru-paru yang di sebelah kanan. Dan kalau kita lihat ada sekat-sekat pembatas ya, di paru-paru kiri maupun di paru-paru kanan. Paru-paru kanan itu sekatnya ada 2 sehingga paru-paru terbagi menjadi 3 lobus. Kita bisa lihat di gambar. Di paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus dan terdiri dari 3 bronkiolus. Bronkiolus itu tadi adalah cabang dari bronkus. Kemudian terdiri dari 3 kelompok alveolus. Itu paru-paru sebelah kanan. Paru-paru sebelah kiri terdiri dari 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 kelompok alveolus. Mengenai proses-proses apa saja yang terjadi di paru-paru, proses yang terjadi di paru-paru adalah udara akan berdifusi dengan kapiler darah. Kalau kita lihat tadi bahwa alveolus itu terbungkus oleh kapiler darah. Ya, kapiler darah itu terdiri dari kapiler arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Baik alveolus ataupun kapiler darah ini hanya terdiri dari 1 lapis. Mengapa? Karena fungsinya tadi untuk berdifusi. Sebenarnya apa proses difusi itu? Proses difusi adalah proses pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi kalau kita lihat begini, ini ada hubungannya dengan sistem peredaran darah ya, yang dibawa dari jantung. Nah, arteri pulmonalis itu adalah kapiler darah yang membawa darah dari jantung masuk ke paru-paru, dan darah yang dibawanya itu banyak mengandung karbon dioksida, artinya tinggi kadar karbon dioksidanya, sehingga pada alveolus, khususnya pada alveolus atau di paru-paru, CO2 yang ada pada kapiler arteri pulmonalis ini akan berdifusi masuk ke alveolus. Karena tekanan CO2 di kapiler arteri pulmonalis itu tinggi, sedangkan di alveolus rendah, maka dia akan berdifusi dari kapiler darah ke alveolus. Kemudian oksigen yang kadarnya lebih tinggi di alveolus akan berdifusi ke vena pulmonalis, sehingga vena pulmonalis ini kalau kita lihat warnanya merah itu menandakan banyak mengandung oksigen. Nah, vena pulmonalis ini berfungsi atau bertugas untuk mengembalikan darah yang sudah banyak mengandung oksigen ke jantung. Kalau kita lihat gambarnya, nah, jadi ada pertukaran ya pada kapiler darah dan alveolus. Darah yang mengandung CO2 dari kapiler arteri pulmonalis akan berpindah ke alveolus. Kemudian pada alveolus oksigen akan berpindah ke vena pulmonalis dan akan dikembalikan ke jantung. Oke, selanjutnya pergerakan udara.
Gerakan udara itu hanya ada antara oksigen dan karbon dioksida yang kita bahas di sistem pernafasan ini. Oksigen itu akan mengikat hemoglobin di dalam sel darah merah. Hemoglobin menangkap oksigen di dalam kondisi hangat dan dalam pH yang rendah. Itu sebagai pengetahuan. Kemudian karbon dioksida 20%-nya akan mengikat hemoglobin, 70%-nya dalam bentuk ion bikarbonat dalam darah. Sel darah merah mengubah CO2 menjadi HCO3. HCO3 itu adalah ion bikarbonat. Jadi CO2 dalam sel darah dirubah menjadi ion bikarbonat. Sebetulnya karbon dioksida di dalam darah itu akan kita temukan dalam 3 bentuk. Yang pertama CO2 yang berikatan dengan hemoglobin, itu dinamakan karbominohemoglobin. Kemudian ada CO2 yang ada dalam plasma darah disebut dengan ion bikarbonat, dan sel darah merah atau CO2 yang ada berada pada sel darah merah itu namanya asam karbonat atau H2CO2. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi mekanisme pernafasan, saya ingin membahas dulu mengenai hukum Boyle. Mungkin ini sudah Antuna kenal pada pelajaran fisika. Hukum Boyle itu berbunyi tekanan gas menurun jika volume ruang meningkat. Begitu pula sebaliknya, artinya jika volume ruang menurun maka tekanan gas meningkat. Dengan kata lain, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Kalau kita simbolkan, kita tahu simbolnya tekanan itu adalah P dan volume itu adalah V. Jadi P tekanan berbanding terbalik dengan V volume. Apa hubungannya dengan mekanisme pernapasan? Kita lihat pada slide selanjutnya. Mekanisme pernapasan itu ada 2. Yang pertama, ketika udara masuk disebut dengan inspirasi, dan ketika udara keluar disebut dengan ekspirasi. Bagaimana udara bisa masuk? Apa saja yang yang terlibat di dalam proses masuknya udara? Yang pertama adalah keadaan tulang rusuk itu akan berkontraksi. Tulang rusuk akan berkontraksi naik sehingga rongga dada mengembang. Kalau rongga dada mengembang maka akan ada ruang untuk paru-paru membesarkan volumenya sehingga udara itu akan masuk. Kalau kita kaitkan dengan diafragma, pada saat udara masuk diafragma berkontraksi. Berkontraksi itu artinya dia mendatar. Jadi maksudnya adalah udara bisa masuk ke dalam paru-paru ketika tekanan di dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan di luar. Jadi tekanan di luar harus lebih tinggi, volume menurun di dalam sehingga volume membesar di dalam, tekanan menurun di dalam, volume membesar di dalam, sehingga tekanan di luar yang lebih besar akan masuk sehingga udara bergerak dari luar ke dalam. Itu proses inspirasi. Sebaliknya pada proses ekspirasi atau pada saat udara itu keluar, sebenarnya kalau Altuna sudah paham mengenai inspirasi, maka ekspirasi sudah mudah dipahami karena sebaliknya. Ekspirasi terjadi ketika otot tulang rusuk, tadi bukan tulang rusuknya, tapi otot antar tulang rusuk. Jadi antar tulang rusuk itu ada otot yang kalau kita makan tulang iga itu yang kita ada di iga itu yang kita makan adalah ototnya. Otot tulang rusuk itu relaksasi.
sehingga rongga dada mengempis, jadi sempit lagi, dan paru-paru mengecil, sedangkan diafragma dia relaksasi, artinya kembali ke posisi semula, yaitu melengkung ke atas, sehingga udara dari sana keluar. Kenapa? Karena tekanan di dalam lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara bergerak keluar. Bisa dipahami? Oke. Sambil istirahat kita ada kuis dulu. Yang pertama, pertanyaannya adalah lebih susah mana antara memasukkan udara dengan mengeluarkan udara? Yang kedua, apakah bernafas termasuk ke dalam gerak refleks? Nah, jawaban Antuna silahkan sertakan nanti di pengiriman tugas, kirimkan melalui WhatsApp untuk kuis ini dalam bentuk voice. Selanjutnya, kapasitas paru-paru. Kita akan mengenal yang namanya volume udara tidal, volume udara residu, volume inspirasi, dan volume ekspirasi. Apakah pengertian dari keempat volume itu? Kita lihat. Kalau Antuna lihat grafik ini, pada bagian yang warna kuning ya, itu adalah volume tidal. Jadi volume tidal itu keadaan di mana kita nafas dalam keadaan normal seperti biasa. Jadi kita tidak dalam keadaan capek, tidak dalam keadaan tarik nafas gitu. Nafas dalam keadaan biasa. Itu namanya volume tidal, dan besar dari volume tidal itu hanya 500 mili. Makanya grafik naik turunnya itu rata, naik dan turun. Kemudian ada yang namanya inspirasi atau volume inspirasi. Volume inspirasi itu adalah volume di mana kita mengambil nafas sedalam-dalamnya. Kita mengambil nafas sedalam-dalamnya itu maksimal hanya pada volume 3100 mm. Ya, 3100 mm. Itu dalam literatur yang lain ada yang menyebutkan 1500 ya. Jadi volume inspirasi itu adalah volume udara di mana kita menarik nafas sedalam-dalamnya. Itu inspirasi. Kemudian ada ekspirasi. Volume ekspirasi itu adalah volume udara di mana kita menghembuskan nafas selepas-lepasnya, tapi tidak sampai 0, tidak mungkin sampai kepada 0. Besarannya hanya sekitar 1200 mili, atau pada literatur lain dikatakan hanya 1000. Ya, jadi sekali lagi volume ekspirasi itu adalah volume di mana kita menghembuskan nafas setelah tarik nafas, kemudian menghembuskan nafas selepas-lepasnya. Kemudian ada volume residu. Volume residu adalah volume sisa yang tidak bisa dikeluarkan ya. Volume tetap, dikatakan volume tetap. Jadi selepas-lepasnya kita menghembuskan nafas, tetap akan ada udara sisa dalam paru-paru kita, namanya volume residu. Besarnya sekitar 1200 mili, atau dalam literatur lain ada yang mengatakan 1000. Jadi itu pengertian dari volume udara tidal, volume udara residu, volume udara inspirasi, dan volume udara ekspirasi. Kemudian Antuna akan mengenal ada yang namanya kapasitas vital.
kapasitas vital itu dihitung dari volume inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume ekspirasi. Itu namanya kapasitas vital paru-paru, jadi tanpa residu. Kalau kapasitas total paru-paru itu ditambah dengan residu, jadi semuanya ditambahkan. Kalau kita lihat rumusnya ada di slide setelahnya ya. Jadi kapasitas total paru-paru itu adalah seluruhnya ditambahkan dari volume tidal, volume inspirasi, ekspirasi, dan residu. Sedangkan kapasitas vital tanpa volume residu. Oke. Selanjutnya, pergerakan udara yang tidak dikatakan bernafas itu diantaranya ada dalam bentuk-bentuk bersin, batuk, menangis, tertawa, tersedak, menguap. Itu adalah proses-proses yang bukan dikatakan bernafas, tapi ini berfungsi untuk membersihkan jalan nafas. Jadi ini penting, membersihkan jalan nafas atau mencerminkan perasaan. Dan ini adalah gerak refleks. Cukup sekian materi untuk hari ini. Untuk selanjutnya, sebagaimana biasa, ada tugas di akhir daripada materi. Untuk materi silakan Antuna ulas kembali, baca-baca lagi. Pertama, Ustazah untuk tugas Ustazah kasih 2 pilihan. Yang pertama, Antuna membuat lirik lagu tentang sistem pernapasan, kemudian dibuat video klip sederhana. Kalau Antuna ingin tahu contoh, silakan Antuna buka link di bawah ini, atau juga buka yang lain, link yang lain yang serupa. Atau Antuna buat video peragaan teknik bernafas dengan pernafasan dada dan pernafasan perut. Jadi bedakan antara pernafasan dada dan pernafasan perut itu dengan cara memeragakannya bagaimana. Ya, kalau Antuna kurang paham, Antuna bisa lihat link di bawah ini untuk membedakan antara 2 teknik bernafas tersebut. Dan kirimkan video itu ke WA pribadi Ustazah. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.